Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Buat yang menyaksikan pembelajaran kali ini, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan Bapak yakin terutama untuk anak-anakku kelas 10 jurusan otomatisasi kalkulatoran tahun 2020-2021 masih dalam keadaan sehat dan bugar. Tapi selain itu juga tetap anak-anakku sekalian, Bapak berpesan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol pemerintah karena saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai mata pelajaran untuk teknologi perkantoran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu semoga acara kita, kegiatan kita saat ini tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat buat kedepannya. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, mari kita langsung saja ke materi yang kedua. Yang kemarin kita kontrak pelajaran, berarti yang sekarang yang pertama lah ya untuk di materi pelajaran teknologi perkantoran. Anak-anakku yang budiman, yang berbahagia, yang cantik-cantik dan yang ganteng satu, si Angga ya. Kita akan membahas pengertian teknologi perkantoran. Saat ini kalian sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tepatnya di SMK, dan memantapkan diri kalian untuk mengambil jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus suka, mau tidak mau ya harus mau untuk mempelajari seluruh mata pelajaran yang ada di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Dan salah satu mata pelajaran yang ada di jurusan OTKP ini adalah teknologi perkantoran. Kalau kita mendengar kata teknologi, sebentar anakku, kita pakai handset dulu ya. Jika kita melihat atau mendengar kata-kata teknologi kemudian kata-kata perkantoran, pasti di benak kita itu rumit sekali, tapi ternyata tidak. Ketika kita pelajari dan kita ikuti dengan ikhlas, ya insya Allah semuanya itu tidak akan ada yang namanya kesulitan. Nah, ini yang dibahas pertama adalah pengertian teknologi perkantoran. Sudah jelas, setiap mempelajari mata pelajaran apapun, pasti yang pertama itu kita harus tahu apa maksud dan apa pengertian dari mata pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, ini teknologi perkantoran. Kita lihat, silahkan dicatat. Jadi arti kata teknologi perkantoran itu adalah sebuah teknologi, sebuah alat yang dirancang khusus kemudian diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran. Sudah jelas, namanya aja teknologi perkantoran, berarti diaplikasikan atau diterapkan atau dilakukan dalam kegiatan perkantoran. Kemudian sistem pekerjaannya seperti apa ini? Yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengumpulkannya, kemudian diolah, kemudian diperbanyak,
kemudian dikirimkan ke setiap instansi, ke setiap divisi, ke setiap lembaga, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien, secara hemat dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Inilah kelebihan di era zaman teknologi. Yang dulu mungkin sekelas kalian ya, ketika ingin menyaksikan video, kalau zaman Bapak dulu ketika ingin menyaksikan video, satu kalau tidak di televisi, di DVD. Tapi kalau sekarang udah zamannya canggih, zaman semakin canggih, cukup kalian taruh semua aplikasi atau video-video di HP dan bisa dibawa kemana-mana, atau tinggal buka saja channel YouTube sudah ada. Salah satunya adalah pembelajaran yang sedang kita lakukan saat ini. Luar biasa. Nah, itu teknologi perkantoran. Bapak, kira-kira nanti akan kita pelajari di dalam mata pelajaran teknologi perkantoran ini luas atau tidak? Jelas, sangat luas. Bahkan bisa jadi dalam 1 tahun itu kita masih kekurangan untuk materi yang akan dipelajari di mata pelajaran teknologi perkantoran. Satu, kita akan membahas pengertian teknologi perkantoran, kemudian mesin-mesin yang ada di dalam ruang lingkup perkantoran apa aja. Nah, anak-anak jurusan OTKP itu harus tahu, harus memahami nama-nama mesin, kemudian cara penggunaannya. Itu kalian harus paham dan harus mengetahui secara baik. Ketika kita tidak menguasai, ketika kita tidak mengetahui nama atau cara menjalankan sebuah mesin, maka kita akan kesulitan. Nah, oleh karena itu, mumpung waktu kalian masih banyak, coba dari sekarang nanti di rumah setelah pembelajaran ini kalian cari tahu mesin-mesin apa saja yang terdapat di dalam ruang lingkup perkantoran. Nah, nanti kalian pelajari, kemudian kalau kalian tidak mengerti secara detail terhadap teknologi tersebut, nanti kita diskusikan bersama Bapak melalui via WhatsApp gitu ya, grup WhatsApp untuk mata pelajaran teknologi perkantoran. Nah, ini adalah pengertian teknologi perkantoran. Silahkan dicatat dulu. Oke. Bapak ingatkan kembali, Bapak jelaskan kembali bahwa teknologi perkantoran yaitu teknologi yang diaplikasikan, yang diterapkan, yang dilakukan, yang dilaksanakan dalam kegiatan perkantoran untuk apa? Untuk mencatat. Satu, diingat-ingat, untuk mencatat. Jadi mencatat itu sekarang tidak harus pakai alat pena dan buku. Sekarang sudah melalui teknologi yaitu berbasis komputerisasi. Mencatat, kemudian menghimpun, ya, mengumpulkan, kemudian mengolah, memperbanyak, mengirim dan menyimpan. Itu pengertian dari teknologi perkantoran secara singkat. Kemudian yang kedua ini, secara etimologis, cara bahasa, bahwa teknologi itu berasal dari bahasa Prancis. Apa itu? La technique. La technique. Yang artinya apa? Semua proses dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Jadi bisa dipikir oleh otak manusia. Kemudian dalam bahasa Yunani, teknologi berasal dari kata teknos. Nah, di dalam slide ini Bapak sampaikan bahwa ada dua pengertian. Ada pengertian dari dua bahasa, maksudnya gitu ya. Dari bahasa Prancis yaitu la technique, kemudian dalam bahasa Yunani yaitu teknos dan logos. Oke. Yang pertama dari tadi bahasa Prancis, apalah teknik, apa itu artinya? Semua proses. Jadi yang namanya kalau semua proses berarti di situ ada tingkah laku, ada perbuatan dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Kemudian dalam bahasa Yunani, teknologi berasal dari kata, ada dua kata nih, ada teknos dan ada logos. Teknos itu berarti ilmu dalam keterampilan, yaitu berarti teknos dan logos yang berarti
ilmu dalam keterampilan. Mohon maaf ya. Kemudian ada lagi, mohon maaf, ada 3 bahasa ternyata ya. Oke. Kemudian dalam bahasa Inggris teknologi yang biasa kita kenal dalam bahasa Inggris ya sama artinya teknologi, sebuah alat ya. Nah, ini secara etimologis pengertian tentang teknologi. Boleh dicatat tuh. Kemudian anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 otomatisasi tata kelola perkantoran di SMK Teknologi. Meskipun kita tidak bisa bertatap wajah berkumpul bareng, tapi Bapak yakin hati kalian ada di SMK Teknologi. Kemudian selanjutnya, sebagai entitas atau sebagai perwujudan yang berwujud ya, bahwa teknologi itu merupakan benda maupun bukan benda yang diciptakan secara terpadu. Nah, jadi terpadu itu cocok ya, terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Jelas, kalau menciptakan sesuatu tidak bernilai berarti itu bisa dikatakan bukan teknologi. Jadi yang namanya teknologi ini kalau dipandang sebagai entitas yaitu yang berwujud merupakan benda ini ya, maupun bukan benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Kemudian dari sudut pandang sains, terapan atau pengetahuan, ilmu pengetahuannya, teknologi merupakan, mohon maaf ini double, merupakan alat dan mesin yang dapat digunakan untuk mencapai anak-anak sekalian, sedangkan dari sudut pandang sains terapan atau ilmu pengetahuan ya, teknologi merupakan alat dan mesin yang dapat digunakan sebagai sumber daya guna untuk mencapai tujuan tertentu. Jelas, ketika kita menciptakan suatu barang atau produk, pasti di situ memiliki tujuan khusus. Saya menciptakan laptop, saya merancang komputer, saya merakit komputer, ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk pembelajaran, untuk menyimpan dokumen, untuk yang lainnya. Nah, itu. Jadi ketika dilihat dari sudut pandang sains terapan bahwa teknologi itu merupakan alat dan mesin yang dapat digunakan sebagai sumber daya guna mencapai tujuan tertentu. Kalau nggak ada tujuan tertentu berarti itu namanya bukan teknologi, hanya asal-asalan saja. Oke, jadi memiliki visi dan misi tertentu. Kemudian selanjutnya, anak-anakku sekalian, dari segi kumpulan teknik, bahasa orang-orang teknik ya, bahwa teknologi itu pengetahuan manusia tentang penggabungan sumber daya untuk memproduksi produk atau barang yang diinginkan. Sebagai apa? Untuk apa? Untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, dan memuaskan keinginan. Silakan catat dulu anak-anak. Jadi kalau dilihat dari segi kumpulan teknik, ya bahasa-bahasa orang-orang teknik, bahwa teknologi itu pengetahuan manusia, pengetahuan kalian. Nanti kalau kalian bisa membuat sesuatu tentang bagaimana menggabungkan sumber daya untuk memproduksi. Sumber daya itu banyak ya, ada sumber daya alam, kemudian kita sumber daya manusia dari pemikiran.
untuk memproduksi itu membuat sebuah produk yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Contoh misalkan, kok susah banget ya itu menggali tanah. Wah, maka dibuatlah apa itu? Eskavator ya, apa itu nah ya. Kemudian saya ingin ke Jakarta dengan tujuan yang sangat cepat, misalkan dalam waktu 15 menit, dibuatlah kereta ya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Itu ya. Jadi ini tujuan dari pengertian teknologi. Nah, tadi teknologi sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita masuk ke pengertian kantor. Tadi kan kita bahas teknologi perkantoran. Apa itu teknologi perkantoran? Nah, sekarang kita bahas pengertian kantor. Apa sih itu kantor? Nah, ini dia. Silakan dicatat. Istilah kantor sering dikaitkan dengan kegiatan tata usaha. Memang masyarakat di wilayah kita yang sering kita temui bahwa kantor itu sering diidentikan dengan tempat dokumen atau tata usaha yang berkaitan dengan dokumen, kearsipan dan sebagainya. Ini istilah kantor ya. Tapi secara etimologis, kantor itu berasal dari bahasa Belanda yaitu kantor, yang artinya ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan dan sebagainya. Nah, ini harus dibedakan. Jadi kalau kantor itu ketika dilihat dari bahasa, yaitu yang saat ini bahasa Belanda, itu artinya tempat bekerja para pimpinan gitu, bukan tempat produksi. Tapi di tempat produksi juga ada tempat bekerja pimpinan. Contoh nanti kalau kalian melaksanakan praktek kerja industri, di dalam ruang produksi itu suka ada tempat guna untuk menyimpan berkas-berkas yang berkenaan dengan hard copy atau yang berbentuk kertas dan tulisan. Nah, itu ada nanti kantornya, meskipun itu di dalam tempat produksi. Ada lagi nanti kantor khususnya atau yang sering disebut dengan main office man. Nah, banyak lah ya. Nah, ini pengertian kantor. Nah, ini lagi kita lihat istilah kantor berawal dari kata office tadi ya, yang memiliki arti tempat memberikan pelayanan atau service. Ada kalian pernah mendengar kalau ke bank itu customer service. Nah, itu ya. Jadi tempat memberikan pelayanan service atau service, posisi atau ruang tempat kerja. Ini istilah kantor berasal dari kata office. Office itu kantor. Nah, biasanya sering kita dengar ya. Tapi artinya lebih luas lagi apa? Tempat memberikan pelayanan, posisi atau ruang tempat kerja. Lalu kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantor adalah balai, atau yang biasanya kalau balai itu berarti sebuah gedung ya. Gedung, rumah, ruang, tempat mengurus sesuatu pekerjaan, perusahaan, dan tempat bekerja. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, itulah tadi pengertian teknologi dan pengertian kantor yang untuk materi pertama kita pelajari. Nah, ada lagi menurut beberapa ahli, silakan dicatat. Ini penting ya. Yang pertama, menurut Mukijat. Menurut Mukijat, dia berbicara tentang kantor. Apa sih itu kantor? Nah, menurut Mukijat, kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha. Nah, ini menurut Mukijat. Nampaknya udah jelas ya. Bapak buka aja ini. Oke. Ini menurut Mukijat, silahkan dicatat. Jadi menurut Mukijat, kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha. Lalu menurut Prajudi Atmosudirjo, ya, ini ilmuwan ini ilmuwan, agak gatel. Menurut Prajudi Atmosudirjo, bahwa kantor adalah unit organisasi yang terdiri atas tempat,
kemudian staf personel, staf perorangan ya, dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan. Nah, ini kantor gitu. Jadi yang secara langsung membantu seorang pimpinan, seorang manajer, seorang direktur biasanya ditempatkan di kantor. Nah, nanti kalau kalian rezekinya bagus kemudian kerja diterima di bagian perkantoran, maka nanti kamu akan selalu setiap hari itu dekat dengan pimpinan, karena kantor atau office itu tidak jauh tempatnya dengan ruang pimpinan. Nah itu, jadi belajar dari sekarang kalian harus belajar disiplin, belajar belajar disiplin, kemudian belajar jujur dan semuanya lah ya. Karena nanti kalian ketika kerja di bagian perkantoran, pasti yang pertama kali dicari adalah bagian staff atau bagian office itu tadi. Nah, simpulannya, jadi berdasarkan definisi teknologi dan kantor, pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi perkantoran adalah sebuah alat yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk apa tadi? Satu, diingat-ingat ini, satu untuk mencatat, kemudian menghimpun, mengumpulkan ya, kemudian mengolah, memperbanyak, mengirim dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Itu pengertian atau simpulan setelah kita tadi membahas pengertian teknologi, kemudian pengertian kantor dari menurut beberapa ahli. Nah, itulah tadi anak-anakku sekalian materi pembelajaran yang pertama ya untuk di mata pelajaran teknologi perkantoran. Nanti untuk materi selanjutnya akan Bapak sampaikan lagi di video berikutnya. Tetap semangat buat kalian meskipun saat ini jarak kita berjauhan, namun yakinlah bahwa hati kita senantiasa berdekatan. Ingat, kalian semua sudah ada dalam pikiran Bapak. Tetap semangat ketika ada apa-apa masalah materi terkait dengan mata pelajaran teknologi perkantoran, bisa langsung kita diskusikan untuk saat ini melalui via grup WhatsApp dulu ya. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.